Hai, baik lagi nih bersama Oki Prasetyo di Oki_Prasetyo 27. Masih di YouTube nih guys, masih channelnya YouTube. Hari ini luar biasa nih, saya kedatangan tamu jauh, nggak jauh banget sih, masih Pulau Jawa kok. Ya ada di Jawa Timur, Surabaya. Kita akan ngobrol-ngobrol berbareng. Kebetulan sahabat saya ini dulu sama-sama kayak saya, kita sama-sama pendukungnya MU, Manchester United, tapi dengar-dengar dia udah pindah ke PSG. Benar nggak sih? Nanti kita tanya ya. Gitu. Nanti kita tanya, kita ngobrol-ngobrol ringan. Tapi cukup aneh juga, saya kenal sahabat saya satu ini, belum pernah ketemu. Sama sekali belum pernah ketemu kita. Kita kenalan dia nyapa saya di Instagram, kalau saya nggak salah ingat. Instagram, kita ngomong soal sama-sama pencinta atau menjadi fanboy-nya Apple. Akhirnya lari ke bola, lari kemana-mana, ya udah sampai sekarang. Ya nyambung. Tektokannya gitu deh, gitu. Jadi nggak disengaja, cuman bisa jadi kayak punya saudara jauh, saudara sendiri, kayak saudara sendiri, jauh banget nih. Tadinya mau ketemuan, cuman sibuk sekali nih. Ini sahabat saya ini sibuk sekali orangnya. Banyak kegiatan kayaknya. Nanti kita tanya juga kegiatannya apa. Oke, udah muncul kayaknya di layar. Halo Mas, aku manggilnya apa nih? Febri, Febri Topo? aja. Febri aja. Tapi Febri, Topo nggak oke. apa-apa sih. Aku nggak, kenapa volumenya nggak gede-gede ya? Udah mentok. Oke, Mas Febri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ini. Kurusan sih habis puasa. Emang turun berapa kilo? Nggak tahu, tapi kelihatan banget ya. Baju kekecilan. Ini juga kayaknya agak tirus di kamera. Waduh, berarti puasa membawa berkah ya? Ya, bonusnya kan kurus. Emang setiap puasa begini? Atau baru kali ini aja? Baru kali ini kayaknya. Tapi nggak tahu juga sih. Apa gara-gara aku puasa ini udah jadi remote worker. Jadi di rumah aja nih. Nggak ngapa-ngapain. Jadi kayaknya lebih kurusan ya di rumah. Justru Banyak bukannya pikiran. kalau di rumah aja jadinya banyak makan? Enggak. Buka puasa makin banyak? Enggak, aku kalau buka puasa malah nggak makan, jarang makan jajan mungkin. Kecuali kalau malam diajak makan, baru keluar habis sholat tarawih gitu kan, diajak keluar biasa makan itu baru makan. Tapi kalau pas buka puasa ya cuma makan. Takjil aja Ya, gitu ya? iya. Kalau nggak makan ya nggak mau. Karena ya Hmm. emang udah kenyang habis itu. Aku lebih banyak minumnya daripada makannya. Wih, mantap, mantap. Hmm. Saya aja mau dibilang turun ya, yang nggak kelihatan juga. Oh, kata orang, Ki kurusan. Mananya yang kurus ya? Ya udahlah, nikmatin aja. Yang menilai kan orang lain ya, bukan kita. Mm-mm. Jadi ya udah, nikmatin aja. Suaraku kedengarannya Mas? Kedengaran. Ya. Benar, kalau bisa agak dekatan lagi, bisa pakai handsfree atau pakai apa gitu. Ya ini udah gini sih maksudnya udah dengaran belum? Udah deket Oke, ini. sip. Oke, tadi di prolog saya bilang sama dulu pendukung MU. Hmm. Masih atau sudah berpindah ke PSG? Hai. Dalam lubuk hati masih Mas. Gimana Masih. ya? Dibilang masih ya masih lah, tetap masih suka MU. Masih banget, masih suka MU banget. Tapi kalau mau nonton sama MU sekarang tuh nggak mau males aku. Apalagi kalau kan saya punya apa adik dari istri saya. Hmm. Saya nantung ya kan. Istri saya itu kan punya adik, dia pendukung Liverpool. Mhm. Jadi kayaknya dia kalau ada Liverpool udah jadi kayak males gitu loh. Jadi aku lihatnya MU di rumah gitu kalau kan. Dia kadang lihat Liverpool lagi jaya-jayanya sekarang gitu. Jadi males lihatnya. Lihat MU gitu. Gantian lah. Dulu kan kita juga sering meledekin fans Liverpool kan. Ya, Kemana aja gitu. Sekarang gantian lah. tapi jujur kami kalau Liverpool juara Premier League nggak suka aku. Mending City lah. Itu saya City. tweet kemarin. Baca kan tweet saya? Ya, City, Chelsea.
Spurs tapi jangan Liverpool. Please. Liverpool udah 19 kan? Habis ini 20 kan sama kayak MU. Udah susah-susah naikin ke 20. Itu lagi nanti disamain sama kayak Liverpool lagi. Ada rasa apa yang kurang gitu ya kalau Iya kayak gimana ya? Kayak musuh bebuyutannya tuh Liverpool. Liverpool sama Leeds. Iya, enggak. Kalau Leeds kan sekarang udah turun divisi berapa, Leeds? Enggak, tapi kan kalau kita ketemu Leeds rasa historinya tetap juga lebih kuat dibandingin Liverpool. Oh iya. Tapi sekarang udah lama nggak ketemu Leeds. Tapi Leeds ya kan masih di IPL, bro. bukannya udah turun ya? Atau ini Belum, masih masih? di IPL. Kemarin kita terakhir menang 4 Oh 2 itu. terakhir menang lawan Leeds. Udah nggak ngikutin aku. Tapi aku berharap naik ke IPL itu Nottingham Forest. Kenapa? Ya dia lebih punya 2 kali Liga Champion daripada City sama Chelsea sama Arsenal. Tapi Not, sepertinya Nottingham Forest juga udah. Dulu kita emang pernah menang 8-0 ya. Ada tuh Nottingham Forest tuh bagus loh dulu kan sampai punya 2 kali gelar Liga Champion kan Iya. daripada tim-tim yang sekarang. Tapi kok makin ke sini. Jangan-jangan MU nanti kayak gitu. Kemarin saya sempat berpikir, jadi berapa bulan lalu tuh saya kan ikut ini sering kalau kayak pas menang lawan Leeds kemarin 4-2 itu ada di Twitter grupnya Polos Halam, kalau Bro Febri tahu, itu bikin space tuh kan di Twitter. Saya masuk, saya minta izin untuk ngomong, dikasih, saya nanya. Waktu itu kondisinya adalah kita masih di bawah Chelsea berapa poin gitu, nggak jauh-jauh banget. Waktu itu saya masih berpikir apakah kita masih bisa mengintip peringkat 3 waktu itu. Saya tanya, apakah mungkin MU kembali seperti tahun lalu 2 tahun lalu yang menyalip Chelsea jadi peringkat 3 gitu kan? Jawaban mereka, udahlah sekarang ya realistis aja. Berat gitu, jadi ya awalnya berpikir masa sih gitu, istilahnya masa nggak bisa, pas jeblok lawan oh ya udah deh. Yang terakhir lawan apa itu? Ya, yang terakhir ini Brighton ya. Brighton ya kalah kan? 4-0. Kurang aja kok bisa kalah gitu loh. Aku kasihan kadang sama De Gea tuh. Udah kipernya kayaknya, tahu nggak Mas yang video yang harusnya dioper ke kanan ada Maguire, tapi dia milih ke kiri dibuang. Itu kayaknya De Gea mikirnya realistis daripada diumpan ke Maguire, mending dibuang aja dah. Soalnya kan De Gea di salah satu press conference juga bilangnya, kita ini bukan apa istilahnya gimana mau menang gitu, gimana mau kita bisa menang, nyiptain peluang aja enggak, bikin peluang untuk bikin gol juga enggak, gimana mau menang gitu. Kayaknya ganti pelatih pun juga nggak tahu sih kalau Ten Hag nanti musim depan gimana itu. Saya tuh sempat bikin kayak apa ya, mungkin saya akan dibantai sama pendukungnya gitu ya, jujur. Pendukungnya siapa? CR7. Oh, ya, buang aja ya. Apa ya, gini loh, CR7 itu zaman dia baru main pertama kali di MU tahun 2003 yang lalu gitu ya, itu semua pemain MU lainnya itu masih muda. Pasti ngefans sama CR7. Ya, seperti Rashford gitu kan. Iya, pasti ngefans itu. Sekarang main bareng, dimana kita semua tahu CR7 nggak mungkin nggak dapat bola, nggak mungkin nggak dioper gitu kan. Tapi kan udah nggak kayak dulu, suruh sprint dari tengah lapangan ya sampai depan udah hilang tenaga, gitu kan. Maksudku tuh itu yang harus dipecahin, gimana caranya CR7 nggak usah ngomel kalau nggak dapat bola gitu. Dia masih egonya masih tinggi. Rasa dia tuh di situ superior gitu. Daripada Betul. pemain-pemain lainnya. Padahal
tugasnya si A7 cukup tarik pemain, udah gitu aja, biarin yang masuk. Bukan berarti dia yang harus nyetak gol setiap minggu, nggak mungkin. Gitu Aku suka zaman tengahnya MU tuh Ander Herrera sama Mata. Suka aku ngeliat mainnya. Spanyol banget mainnya. Yang pas kita menang terakhir 3-0. Yang kapan? Lawan? Sebelum kemarin kalah 4-0, kita menang 3-0 kan. Kan timnya sama nih. Antara yang aku lupa lawan siapa yang 3-0 kalau gitu. Timnya sama nih yang diturunin. Performasi segala macam sama. Plek-keteplek sama. Itu kita menang 3-0. Si komentator yang bilang, senang banget lihat dua maestro ini saling dukung antara Mata sama Ronaldo. Itu tektokan loh. 1-2. Keren. Tapi kenapa Mata dibuang ya? Mata kok dibuang kenapa ini? Dijual. Mata kontraknya habis. Dia berarti dia belum umur berapa sih Mata itu? 30 berapa? Ya, se-Messi lah 34-an ya. Dia pindah klub atau emang udah pensiun? Kayaknya dengar-dengar pindah klub sih. Ada zamannya Mata sama Ander Herrera tuh enak banget lihat tengahnya MU. Asli, kok Ander Herrera malah dibuang ke PSG. PSG kebanyakan pemain tengah. Ada Verratti bagus. Dulu Verratti kayaknya mau dibeli MU tapi Verratti nggak mau ya. Terus siapa ya tengahnya PSG itu? Aku nggak tahu apa kok PSG. Verratti, Ander Herrera, ada Di Maria juga. Di Maria, ya. Di Maria itu juga enak loh mainnya. Cuma nggak tahu kenapa dia bisa, kan dia itu yang sampai ini saya belum bisa dapat jawaban yang valid ya. Clash-nya tuh kenapa sih sama Van Gaal gitu? Di Maria itu ya. Sampai dia dibuang, dianggap gagal. Gimana ya MU itu? Kayak maksudnya gimana ya MU itu? Kok kayak Bastian Schweinsteiger itu juga ada itu bagus. karena tua sih. Schweinsteiger emang udah nggak bisa apa istilahnya diandelin dari setiap minggu untuk main juga nggak bisa. Ya, tapi mainnya di Munchen enak loh. Dulu ya, kalau kita bicara pemain dulu, yang saya juga udah bilang di YouTube saya, kalau sahabat-sahabat Oki mau lihat ada di YouTube list sepak bola, saya bilang pemain yang pertama yang saya suka era-eranya SAF dulu itu Veron. Oh, Jan Sebastian Veron. Legend banget itu. Cuman salahnya dulu zaman Veron masuk ke MU kan belum pakai real playmaker. Veron masuk itu tahun berapa? Veron 2001. Belum ada yang namanya playmaker. Masih adanya attacking midfielder itu Paul Scholes sama defensive midfielder Roy Keane. Berantakin dua orang ini ya susah. Tapi kalau jujur ya, orang ini nggak bisa diapa-apain gitu kan. Aku mulai suka MU tuh dari zamannya di comeback Munchen. Oh, 98-99. Ya, enak banget tuh mainnya pas zaman itu. Ada situ Solskjaer kan. Tapi Roy Keane nggak main tuh. Roy Keane dah. Aku lupa itu siapa yang main. Pokoknya aku lihatnya itu pas Solskjaer yang jadi super sub. Yang ada Solskjaer-nya itu enak tuh mainnya. Langsung comeback Munchen. Ada Munchen tuh juga bagus itu. Ada Oliver Kahn. Zaman-zamannya Oliver Kahn ya, jaya-jayanya Jerman di 2002. Kita kan satu grup tuh sama Munchen di fase grup. Kita seri 2 kali. Maksudnya home away kita seri itu. Di final ketemu lagi ya. Di comeback. Cuman emang sih kalau bicara MU kita nggak bisa bilang bahwa hanya ngelihat di 1, 2, 3 musim belakangan gitu ya terakhir bahwa emang kondisinya
beda jauh sama zaman SAF. Kalau zaman SAF kan semua apa kata SAF gitu kan. Semua nurut gitu. Walaupun sempat ada bangkang-bangkang, ya tapi ujung-ujungnya nurut dan paham maksudnya gitu. Sekarang ini zaman sosial media, mau gimana pun juga orang-orang pemain cari keuntungan juga di sosial media gitu. Jadi ya apa ya istilahnya, kadang-kadang di lapangan malah menjaga bahwa gimana caranya sosial media gue bagus. Kayak Pogba ini kan artis sosmed itu. Nah, Pogba pindah ke City katanya. Gimana tuh? Iya tah, rumornya gitu kah? Atau emang udah deal? Aku Nggak tahunya tahu. dealnya tuh aja Erling Haaland tuh. Haaland udah deal sama City. Gila itu. Sekarang City udah punya striker yang keren juga sih. Masih 21 tahun, masih muda. Muda banget malah. Dapatnya Tapi Erling Haaland. kemarin nonton apa di DPI di apa jebret media. Itu ya emang sih kita nggak pernah tahu ya pindahnya Haaland ke City apakah akan berhasil atau enggak, tergantung dari peran yang dikasih Peps gitu kan ke Haaland gitu. Ya butuh waktu juga lah buat adaptasi, bahwa Inggris tuh beda sama klub Bundesliga sama apa kompetisi Jerman. lainnya tuh beda. Nggak bisa langsung, yang bisa tune in, untung Bruno bisa langsung tune in ya. Ya. Kalau yang lain kan butuh waktu untuk adaptasi gitu. Bruno tuh juga kasihan ya. One man standing terus ya. Kerja keras di tengah. Tapi Bruno lagi ini kayaknya sih Bruno agak tertekan dengan CR7. Ya pastinya dia CR7 seniornya di timnas juga. Pasti ya ngerasa ya gimana gitu juga sih. Karena di Portugal aja dia sendiri juga Bruno nggak terlalu ini banget gitu. Bruno. Kita lagi ngincer Nunes yang dari RB Leipzig. Tapi kemarin kayak ada dondel deh sama si Fabrizio Romero itu yang dari Benfica. Oh iya Lupa itu. aku namanya. Iya Benfica, sorry Benfica, benar. Sorry, salah klub. Siapa itu? Munes ya? Nunes. Itu main apa dia? Striker. Aku nggak. Oh, striker. Enggak, ganti aja Maguire itu, ganti sama siapa gitu kayak. Siapa? Maguire jual aja. Maguire, rumornya Potores. Potores apa itu? Ya, rumornya ya. Kembali MU lagi ngedeketin Potores yang dari Villarreal. Oh, gantiin Maguire tuh. Seingat saya sih dulu atau musim lalu emang kita kan mau beli Potores kan. Pertimbangan kan 3 musim lalu tuh, antara Potores, Varane atau Jules Kounde. Tapi kita milihnya Varane gitu. Varane tuh juga udah kayaknya udah bagus deh maksudnya. Ya lumayan dari Madrid ya. Play gamenya itu loh. Gameplaynya juga enak kayaknya Varane itu daripada yang back lain. Lindelof juga jarang dimainin kan. Terakhir kita pakai Lindelof. Dua pertandingan terakhir Lindelof main. Semenjak udah kalah itu jarang lihat subsnya MU pemainnya siapa aja. Yang penting lihat hasil akhirnya. Kalau menang ya menang, enggak. Ya. Cuman masalahnya gini, istrinya kalau kan rumor yang beredar kan kita mau eksodus nih, MU mau eksodus besar-besaran gitu ya. Buat saya sih saya nggak jadi masalah, mau siapa aja mau dibuang ya silakan aja, atau kita juga nggak bisa apa-apa kan gitu. Cuman kita juga harus bisa dapat juga pemain-pemain yang minimal, saya nggak bilang harus bintang, enggak. Yang penting mau berjuang buat MU, mau mati-matian berkorban buat MU, karena kan yang dihiburkan fans. Ya kan, mereka dibayar juga oleh apa yang kita lakukan, misalnya kita beli apparel, kita beli jersey, atau kita beli apa,
hak siar aja kita nyumbang buat gaji pemain kok gitu kan. Jadi kalau pemain-pemain muda kita yang dipinjemin balik semua sih saya seneng. Brandon Williams, James Garner, termasuk Facundo Paristri, semua balikin main, kasih aja kesempatan main. Dari akademi MU-nya gitu ya. Iya, yang pemain-pemain muda yang dipinjemin. Dan jangan lupa kita masih punya Van de Beek loh. Itu jarang mainnya. Tadi lagi dipinjemin ke Everton. Tapi kenapa dulu dibeli? Tapi kayaknya kalau Ten Hag ke situ kayaknya Van de Beek guna deh. Nah, ini rumor ya. Ten Hag datang ke MU, pemain-pemain Ajax yang dulu pernah yang dulu zaman Ten Hag di Ajax, kayak kita rumor Frankie de Jong, katanya mau merapat ke MU. Frankie de Jong pemain Barcelona itu kan? Ya, Barca. Terus katanya juga, kalau ini benar ya, saya sih senang banget. Matthias de Ligt juga katanya mau merapat ke MU. Kalau itu benar rumornya, asik tuh. Matthias de Ligt itu Juve. Ya Juve. Emang itu masih muda? Masih muda Matthias de Ligt. Aku nggak tahu. Aku tahu namanya tapi nggak tahu mukanya sama umurnya, nggak tahu. Matthias de Ligt. Masih muda, masih 20-an. Itu belakang ya, main belakang ya? Back, iya. Ya. Frankie de Jong itu main tengah ya? Tengah ya. Van de Beek juga tengah. Berarti ya lumayan lah. Coba lihat musim depan. Tapi kalau yang musim depan langsung nggak mungkin ya. Mungkin nunggu 2-3 tahun. Minimal kita nunggu aja lah, bersabar sampai 1-2 tahun lah untuk benar-benar akan balik gitu loh. Benar-benar balik untuk ngeramein 3 besar atau 2 besar gitu ya. Tapi tergantung pemain-pemainnya juga. Kalau yang pemain sekarang ini kan emang lagi mentalnya lagi nggak tahu kemana gitu ya. Rashford lagi nggak jelas mainnya. Sancho juga, aduh. Masih ada Jadon Sancho. Lupa kok masih ada Jadon Sancho itu. Itu juga. Sancho, masih ada Elanga gitu. Elanga apa? Aduh, MU. Tapi ya nggak apa-apa lah. Dulu juga Liverpool juga pernah gitu. Iya, semua pernah gitu. City juga pernah, tapi sekarang City kasihan juga sih ya. Nggak pernah dapat piala Liga Champions City itu. Kemarin gagal lawan Madrid. Lawan Madrid. Total tuh. Kalah sama pelatih yang nggak punya taktik, Carlo Ancelotti. Kan dibilangnya gitu, Carlo Ancelotti kan nggak punya taktik. Tapi pemain-pemainnya kan punya taktik. Ya, bagusnya itu Carlo Ancelotti gitu, mainnya bagus. Tapi kayaknya Carlo Ancelotti juga bagus sih. Dulu kayaknya rumornya itu mau jadi pelatihnya MU juga jadi ya. Enggak. Ancelotti nggak pernah tahu jadi rumor jadi pelatih MU. Pernah dengar sekali kayaknya siapa itu pas zaman-zamannya. Tapi nggak tahu udah lama itu kayaknya di Twitter. Lama banget, tapi kayaknya Ancelotti nggak mau. Ancelotti itu berhasil di PSG menurutku. Zaman PSG awal. Milan tetap ya. Kalau di Ancelotti dibilang bagus. Zaman datengin Ronaldinho ya gitu. PSG lah. PSG. Ronaldinho sama Beckham. Ya, Beckham kan buangan. Beckham. Kemarin saya sebut satu nama loh di YouTube saya terakhir di untuk pemain belakang yang MU nggak pernah punya kesempatan buat menawarnya. Roberto Carlos. Si pelontos itu luar biasa. Tendangan pisang. Tendangan kaki kirinya lu gigi banget ya. Bayangin waktu itu Carlos pindah ke MU gitu ya. Kita punya 2 penendang bebas terbaik dunia itu. Beckham sama kanan, Carlos ya. Sama Carlos kaki kiri. Tapi kalau pas zamannya Beckham tuh kirinya siapa ya? Giggs. Bukan, bek kiri. Oh, bek kiri. Gary Neville, Philip Neville. Enggak, Irwin. Oh, Irwin. Dennis Irwin tuh ya. Dennis Irwin, Mr. Bean. Tapi itu udah cukup bagus lah itu. Dennis Irwin tuh pendiam itu tuh orang yang paling
kalau baca biografinya SAF, itu termasuk satu pemain yang nggak pernah dimarahin sama SAF. Ya, pendiam. Disiplinnya luar biasa. Tapi kita cukup banyak pemain Belanda ya. Jaap Stam. Oh iya. Kiper dulu Raymond van der Hooy. Van der Sar. Ruud van Nistelrooy. Iya. RVN tuh bagus. Pas zamannya RVN, Ruud van Nistelrooy. Iya. Juga bagus MU pas zaman itu. Tapi itu pernah kalah kayaknya sama Chelsea 3-0. 5-0 juga pernah. Lupa kan? Aku taunya pas nontonnya pas 3-0, pas zamannya Jokol di Chelsea. Lupa. Oh, pas Mourinho di Chelsea. Sebelumnya 5-0 zamannya masih ada Dennis Wise dan kipernya siapa? De Hoy. Siapa itu kipernya MU sebelum Van der Sar tuh? Yang mana? Banyak. Aduh, dulu aku sering main PS namanya itu siapa lupa. Ada dari Bartes ada. Setelah itu. Tim Howard. Roy Setelah Carroll. Itu. Carroll itu. Sekarang di mana ya? Itu pensiun ya Carroll itu. Tapi ya kiper MU banyak lah. Kita tuh buat kiper tuh udah hampir berapa puluh gitu. Tapi dengar gak Mas? Sekarang Kagawa di mana? Siapa? Kagawa, Shinji Kagawa. Kenapa? Itu sekarang di mana? Udah nggak di Dortmund katanya. Shinji Kagawa di balik ke Jepang kah? Nggak. Kalau nggak salah dia di balik ke Jepang deh. Itu juga enak loh mainnya. Tapi ya. Tapi jujur itu juga satu pemain yang gue nggak ngerti kenapa dia flop. Nggak bisa mungkin ngikuti. Tapi dia pernah hat-trick gitu kan pas pemain Asia pertama hat-trick. Kali. Tapi itu enak banget sih. Asli Shinji Kagawa itu mainnya enak. Jadi pemain Asia yang berhasil tuh cuman itu doang, si 13 paru-paru itu. Di Park Ji-sung yang pas lawan Milan ngover Pirlo biar Pirlo nggak bisa kemana-mana. Park Ji-sung itu diambil sama SAF gara-gara waktu di Champion. Dulu kan dia Park Ji-sung itu main untuk Eindhoven kalau nggak salah. Eindhoven atau Celtic? Kalau saya Celtic? nggak salah Eindhoven deh. PSV Eindhoven. Terus dia ngegolin buat MU, ngegolin ke MU. Nah, habis itu musim depannya ditarik ke MU. Tapi berguna di MU berguna itu. Berguna banget itu. Berguna pas dia disuruh buat ngover Pirlo pas lawan Milan biar Pirlo nggak bisa ngumpan kemana-mana. Itu enak itu. Tapi gila sih. Zaman-zaman itu emang banyak pemain-pemain yang benar-benar benar-benar pengen main gitu, pengen ngebela jersinya itu gitu. Jadi di kanan ada Park Ji-sung, di kiri ada Ryan Giggs. Depan ada Rudy sama Tevez. Di covernya sama Ronaldo. Itu zamannya MU juara champion kan? Ya, 2008. Tapi sayang sekali 2 kali di Liga Champions kalah sama Barcelona. 2 kali ya? Iya, gara-gara sundulannya Messi. 3-0. Ada Messi pedek kurang ajar bisa nyundul. Maksudnya dulunya 3-0 deh. Iya, kayak pada MU tuh bagus banget loh main sebelum final tuh, di final tuh lawan Barca kalah pasti. Waktu itu kalau misalnya Feji cuma bilang saya salah untuk mengcover Messi gitu. Iya. Apa gitu. Intinya Feji ngakuin bahwa dia salah taktik waktu final champion itu. 2 kali. Gara-gara Messi terus. Messi di PSG sekarang gimana? Apa bisa main? Messi kan manja. Maksudnya kayak apa itu? Dulu di Barca ada Xavi Iniesta yang umpannya enak-enak. Di PSG siapa? Verratti itu cuma bisa ngover. Blaise Matuidi sekarang di mana ya? Nggak tahu aku. Matuidi itu juga dulu enak di PSG. Blaise Matuidi. Tapi sekarang Messi terlalu manja. Jadi malah kayak gimana gitu. Masih enakan Mbappe.
Atau mungkin Messi udah tua sih. Dulu saya selalu bilang gini, kalau Messi mau buktiin Messi itu ada pemain hebat, pemain jago. Ini Keluar dari kita Barca. punya kemungkinan diserang sama para fans ini, nggak apa-apa lah ya. Kalau Messi mau dibilang pemain hebat, pindah dari Barca 5-6 tahun yang lalu. Bukan kemarin, tapi 5-6 musim yang lalu. Zaman Iniesta pindah ke Cina, ke Liga China, situ Messi pindah. Buktiin bahwa dia nggak tergantung sama Iniesta, Xavi. Iya, Iniesta, Xavi, Sergio Busquets. Sergio Busquets. Ya makanya itu pas itu 3 gelandangnya Barca itu pengumpan enak. Busquets, Xavi, Iniesta. Nah sekarang Barca malah seneng nggak ada Messi. Bebas mainnya, nggak tertekan. Iya, siapapun bisa nyiptain gol, bisa bikin peluang gitu. Kayak Aubameyang gitu. Lebih berguna di Barca daripada di Arsenal. Dan statement saya yang lain adalah gini, saya nggak suka sama pemain yang bisa ngatur klub. Messi, Ronaldo sama. Ya 2 orang itu kan kayak udah alien sih, maksudnya aku ada di situ ya aku yang harus jadi superiornya, yang lainnya nggak boleh. Nentuin siapa yang mau dibeli harus bilang dulunya ke Messi. Boleh nggak? Ronaldo boleh nggak? Nah, siapa gitu yang nentuin kan klub gitu. Coba dulu bisa setim ya Messi sama Ronaldo. Hampir nih kalau ini Ten Hag nggak muncul, mungkin pindah Ronaldo ke PSG. Iya, bisa jadi. Tapi misal dulu flashback ke beberapa tahun yang lalu, masih zaman-zamannya mereka masih oke lah. Messi sama Ronaldo setim itu kayaknya nggak cocok. Nggak bisa. Egois semua kayaknya. Siapa yang mau cover mereka? Kayak 2 orang ini saingan gitu loh, mau ngegulin banyak. Ya kan gini, ini Madrid ditinggal Ronaldo. Benzema enak mainnya. Malah jadi on fire lagi. Karena kan Benzema sebenarnya bukan striker yang nggak bisa ngapa-ngapain. Dia emang striker bagus. Cuman Ronaldo-nya nggak tahu diri. Ronaldo-nya yang benar-benar masa satu musim 50 gol. Iya, kayak dia tuh kan, aku harus nyalain Messi nih. Messi juga gitu. Messi kan satu musim 30-40 gol. Sama. Individunya semua aja. Aduh. Perasaan di Liga Inggris nggak ada yang nyampe 30 gol. Jangan sampai. Sekarang nggak bisa kayaknya. Dulu juga nggak ada kan? Nggak ada. Mister Rai cuma 22. Tapi kayaknya ada tuh. Siapa ya pemain yang sampai pas zaman Ronaldo pernah hampir menyentuh angka 30. Ingat duet kita, duet MU. Rooney Tevez. York sama Cole. Oh, yang dulu ya. Itu aja berdua itu 40 sekian gol tapi berdua gitu. Ya. Rooney Tevez itu kayaknya dulu juga pernah nggak sampai banyak kok. Tevez juga itu masuk bagus, cuman sayang pindahnya ke City. Jadi ngerasa Tevez itu pengkhianat gitu ya? Enggak juga, saya sih nggak pernah berpikir gitu. Kayak ini kasus contoh ya, kita ya kalau tadi bicara adalah Tevez dianggap pengkhianat atau bukan gitu. Kemarin yang tahun musim lalu Ronaldo kan isunya mau pindah ke City, ya kan? Diambil sama MU, cuma gara-gara karena legendnya nggak boleh main di City. Legendnya MU ya. Terus apa kabar Peter Schmeichel? Ya. Kok nggak digituin juga? Ya karena Peter Schmeichel nggak setenar Ronaldo sekarang. Tapi Peter Schmeichel pahlawan loh. Nah, iya, tapi kan itu dulu Mas. Pahlawan dulu dilupakan. Ronaldo itu walaupun udah tua-tua tapi
menaikkan harga saham MU. Tapi pinter loh agennya Ronaldo. Migno Rai, ya siapa tuh yang baru meninggal itu? Renonela itu agennya Pogba. Oh iya. Agennya Movic juga itu Ibrahimovic. Nah, agennya Renonela itu Pogba, Haaland, De Ligt. Tuh. Makasih Anda meninggal nggak punya agen. Ronaldo siapa agennya? Jorge Mendes. Nggak tahu kali. Sama kayak agennya Nunes. Kenapa emang kok bisa dibilang pinter? Ya kan, yang saya dengar ya, yang berita yang rumor berita yang beredar kalau gitu, Ronaldo dijemput langsung sama pihak MU dari bandara. Pertanyaannya, kok MU bisa dapat jadwalnya Ronaldo mendarat? Panik aja gitu, karena panik aja. Kalau saya bilang mau ke City ya silakan kok. Ya pemain bola nyarinya apa sih? Uang kok. Ya, orientasinya masih uang. Dia bisa mungkin berkembangnya dari situ sih uangnya. Jadi pinter-pinter agen aja ini mah kemarin. Berarti kayak agennya tuh main belakang dari City gitu ya. Bukan main belakang. City yang ternyata emang nggak sama sekali nggak tertarik sama Ronaldo. Cuma rumornya digede-gedein. Ronaldo udah nggak betah di Juve. Mm-mm. Karena ternyata di Juve tidak sesuai ekspektasi Ronaldo. Artinya ya dia mau nggak mau hengkang untuk nyari tantangan baru. Kenapa milihnya ke MU lagi? Gitu aja pertanyaan saya. Emang harusnya cocok kemana? Kan bisa aja langsung ke PSG. Kalau bicara nyari uang ya, langsung aja PSG. Kan saat ini yang kaya cuma PSG, City, Chelsea. Chelsea kan udah nggak kaya Kemarin ya sekarang. musim lalu kan baru tuh. Gitu. Kalau sekarang Newcastle, hati-hati. Kenapa? Dia udah dibeli sama Arab juga tuh. Oh iya, yang beli uangnya nggak ada serinya. Gila. Sekarang udah jadi bisnis Arab ya bola ini. Tapi enaknya dibeli sama Timur Tengah dan dibeli sama Amerika ya beda di itu aja. Kalau Timur Tengah itu ya udah, nih uangnya segini, sesuaiin ya untuk berapa tahun misalnya. Misalnya ngasih $1 miliar misalnya, atau $1 miliar pounds. Udah itu dibagi aja untuk berapa musim. Sesuai kebutuhannya belanjanya. PSG jor-joran tuh beli pemain. Tapi Gila itu. Ramos mau dijual tuh. Jual kemana lagi Ramos? Udah bener-bener di Madrid loh. Dia harusnya pensiunnya di Madrid aja. Pakai acara pindah ke PSG. Lumayan duitnya bro. Ramos ya? Oh Madridnya ya? Iya. Dia sih. Enggak, dia kan free transfer. Oh iya. Tadi ini Ramos dijual. Ya lumayan lah. Kalau nggak salah Ramos mau dilepas, terus siapa lagi ada yang mau dilepas PSG itu? Kalau MU banyak mau dilepas. Yang pasti kan udah Pogba, Lingard mau dilepas, Matic mau dilepas. Matic emang kemarin udah perpisahan kan? Iya. Matic itu juga enak loh. Maksudnya mau jadi DMF. Udah tua. Matic itu dulu di zaman Mourinho dibeli dari Chelsea karena butuh orang yang tugasnya hanya mengkoordinir, bukan untuk bantu pertahanan lebih jauh, enggak. Tugasnya cuma mengkoordinir aja gitu. Dapat bola, tahan, lempar. Bola, tahan, lempar. Itu aja udah. Tapi berguna, Matic. Ya pada sekarang MU masih ada katanya rumor masih nyoba dapetin Koulibaly yang dari Napoli udah 30 tahun, ngapain? Iya.
makin nggak guna lagi tuh. Napoli itu dulu juga bagus. Ada Lavezzi, Marek Hamsik. Itu zamannya Cavani. Ya, Cavani, Lavezzi, Marek Hamsik. 3 orang itu bagus tuh. Jadi gemar MU dari zaman 98-99. Ya, itu aku umur 5 tahun. Oh iya 5 tahun. Masa sih? Ya aku kan 94. Aku Oh. masih 28 tahun. Walah. Emang dikiranya berapa? Lebih 30 ya. Aku 98-99 semester 2. Aku 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Aku semester 2, kuliah semester 2 itu. 5 tahun terus dibeliin ibu pertama kali jersey MU. Kan habis itu kan MU lagi booming-boomingnya kan. Beliin MU yang 1 step. Terus habis itu Munchen. Pokoknya di setiap liga tuh kayaknya ada. Munchen. Kalau Liga Italia itu Inter aku. Oh iya? Nggak suka aku sama Milan. Inter suka. Inter pas tahu nggak pemain Brasil Adriano? Itu tahun 2001-2002. Lebih lah, Adriano tuh udah ada di PS2, berarti 2008-2007-an kayaknya. Nah, Adriano sama Ibrahimovic. Tapi kalah sama MU itu di Liga Champions. Bentar. Adriano Ibrahimovic. Berarti Ibrahimovic dari Barca dong? Belum ke Barca. Emang belum? Juve. Ajax, Juve, Inter. Baru ke Barca. Oh iya, dari Inter baru ke Barca, tukeran sama Eto'o ya? Kalau nggak salah gitu ya? Oh iya itu ke Inter ya tukeran sama itu. Ya, dulu sebelum itu Ibrahimovic belum booming banget sampai sekarang, masih tenggelam gara-gara namanya Adriano. Di tengahnya ada Stefan Cambiaso, Dejan Stankovic. Terus backnya ada Samuel sama Cifu. Masih ada duet Zanetti berarti ya? Ya, Javier Zanetti terus di Christian Zanetti. Itu duet sama-sama Zanetti, beda boga negara tuh. Iya, satunya Argentina. Tapi yang dipakai biasanya Maicon. Maicon itu sama Francesco Toldo. Toldo. Kipernya Inter kan dulu Toldo. Nah, itu masih zamannya Toldo ya? Iya, sih zaman Toldo. Kiper pelapisnya Itali. Kan Itali Buffon, Toldo. Nah, unik nih, keren nih. Bicara kiper Italia zaman itu ya, zaman Buffon sama Toldo. Kalau saya lebih suka Toldo daripada Buffon. Kenapa? Nggak tahu, kayaknya kalau saya lihat kiper kan posturnya dulu ya. Toldo tuh kayaknya tinggi. Pas gitu, sama kayak Peter Cech. Ya, tinggi dia. Itu keren. Van der Sar kan juga tinggi kurus. Van der Sar ya? Tapi Van der Sar kalau lihat di tahun 90-an, 98, 97 gitu, itu masih lebih kurus dari zaman sebelum main di MU. Ya. Dulu kan Van der Sar dibeli dari Fulham ya. Ya. Murah itu. Ada itu pemain bagus di Fulham terus dibeli MU, akhirnya ya bersinar lagi. Van der Sar itu kan dari Ajax terus ke Juve ya. Terus ke Fulham. Juve kalah saing sama Buffon. Padahal Buffon tuh sekarang Juve lagi. Udah tua itu. Udah 40. Kenapa nggak pensiun aja gitu loh. Nafsu banget ya. Nafsu buat Liga Champion kan. Yang belum pernah juara itu. Udah dong sama Juve. Juve belum pernah. Buffon tuh nafsunya itu, Mas. Kalau dia belum pernah Juve. Belum. Buffon itu kalau udah pernah juara Liga Champion dia pensiun. Ya udah, selamat kalau gitu. Nggak akan pernah. Pas terakhir Juve pernah masuk final kan? Juve atau siapa? Pokoknya dibela yang kalah sama tendangan bukannya
Itu Spurs itu kayaknya kalah sama yang tendangannya ini bukan sih, tendangan saltonya Gareth Bale. Itu siapa ya? oh ya, Juve. Juve itu gara-gara itu banyak meme-nya itu waktu Juve kalah. Banyak meme. Buffon nangis di depan Liga Champions di depan pialanya itu. Karena kalau dia itu juara, dia pensiun itu. Ke PSG Tapi nggak juga. enggak juga. PSG nggak usah davin juga jadi juara champion. Nggak mungkin juga gitu. PSG siapa sih sekarang kipernya? Donnarumma sama Keylor Navas. Nggak akur juga tuh berdua. Donnarumma itu banyak blundernya kayak itu kipernya Liverpool. Siapa tuh blunder? Karius. Oh, Carlos Queiroz. Ah, Liverpool tuh kalau menurut saya kipernya emang nggak terlalu bagus, cuma ya mainnya bagus. Ada Kipernya satu dulu bagus. Reina. Bukan, sebelum itu. Oh nggak tahu, Sander Westerveld. nggak tahu itu. Jauh banget tuh pasti. Enggak, itu tahun-tahun 2000-an. Sebelum Reina. Tahun 2000-an Liverpool itu ya terkenal paling Zamannya Owen. sebelum Dudek. Dudek. Sebelum Dudek. Dudek. Ini kita fans MU tapi tahu semua sejarah ya. Iya. Justru enaknya tuh. Justru enak. PSG itu kan juga baru ini tuh. Sebelumnya kan nggak pernah. Dulu Prancis itu yang bagus Lyon ya. Zamannya masih sama siapa? Bordeaux. Juninho. Lyon itu juga Juninho itu. Tendangan bebasnya. Yang dari pinggir ya. Yo. Nggak ada yang ngalahin tuh. Lyon. Bagus tuh Lyon sama Bordeaux dulu. Bordeaux juga. Bordeaux itu nggak tahu terlalu aku nggak terlalu tahu maksudnya Tapi pemainnya kalau siapa. Prancis dulu ya Marseille yang sering main kan Marseille ya. Marseille, terus Monaco, Lyon itu baru-baru ini. Kodul Lyon itu ini apa? Ya udah lah anak bawang kalau Lyon dulu di Liga Champion kan ya. Lyon. Ya bagus-bagus tuh ya. Itali ya gini kalau kompetisi yang lain kayak Inggris, Italia, Belanda atau Prancis, Jerman juaranya dan diganti. Maksudnya belum bisa ketebak gitu kan. Sampai setengah musim baru mulai bisa lihat. Oh ya nanti ini yang juara. Yang nggak enak kan cuma Spanyol, ketahuan 2-2 kalau nggak Madrid ya Barca. Udah. Spanyol sama Jerman. Oh Jerman ya Munchen kalau Iya Munchen terus tuh kayak nggak ada yang lain loh. dulu ada Leverkusen ya terus ya termasuk Dortmund lah ya. Schalke itu juga dulu bagus. Tapi kan kemarin ada negara Leipzig. Ya Leipzig itu kan cuma beruntung. Sama kayak Leicester City beruntung aja udah. Ya. Tapi Jerman tuh gampang banget loh. Pasti jarang kalau nggak Munchen, dah itu. Dortmund itu juga bayang-bayang kadang bagus, kadang enggak. Tahu pemain Inggris yang main di Jerman? Zaman dulu? Siapa? Owen Hargreaves. Hargreaves di Munchen ya? Terus pindah ke MU tahun 2007. Ya. Owen Hargreaves yang nabrak gara-gara digocek kakak. Itu saya bilang SAF telat ngambil Hargreaves-nya. Coba ngambilnya di 2003 atau 2004. Bagus tuh. Bagus. Dia pemain taktis itu. Tapi emang yang saya sebutin ini tadi ya pemain yang saya sebutin untuk yang main buat MU rata-rata bukan yang menjadi favorit semua umat, semua fans gitu. Cuman nggak tahu kenapa saya suka aja kayak Veron, Hargreaves. Saya senang aja deh pemain-pemain itu ada di MU. Veron tuh bagus juga sih, tapi nggak terlalu suka juga sih. Dan yang itu Nani itu masih bagus tuh. Nani itu kan gaya permainannya kayak Ronaldo. Nah, kalau bicara Nani sama Ronaldo, itu bagikan sekarang Bruno sama Ronaldo. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Bisa, karena Nani Ronaldo lepas ke Madrid.
Nani jadi lebih bebas Hmm, mainnya. gitu. Nani itu dulu dibeli dari mana itu? Sama Sporting. Lisbon. Iya. Oh. Dulu katanya dengar-dengar Ronaldo mau dibeli Arsenal tapi nggak jadi. Sudah. Pas Sudah awal-awal, sudah datang ke Arsenal. oh udah datang. Udah datang, udah nyoba. Udah coba main di Arsenal tuh masih udah Emirates apa masih Highbury ya? Highbury, Masih Emirates kan Highbury ya? baru-baru ini. Hmm. Terus sekarang jadi Highbury Hotel. Zaman-zamannya Thierry Henry Iya, sama Patrick Van Persie. Vieira. Van Persie pindah ke MU. Van Persie pindah ke MU langsung juara. Padahal di Arsenal nggak pernah juara. Arsenal soalnya terlalu plot dengan Prancis Minded ya. Iya, mainnya Prancis banget. Hmm. Jadi kayak lihat timnas Prancis. Tapi sekarang gimana ya sekarang? Kemarin kalah sama Tottenham. Oh iya, Tottenham itu sekarang siapa pelatihnya? Anu ya, Conte. Conte ya. Kalah semalam 3-0. Oh iya, yang pelatih yang nggak punya taktik tuh Ancelotti sama Conte. Meme-nya kan itu. Dibilang nggak punya taktik Ancelotti sama Conte. Ya, Tapi saya gimana kalau nggak punya taktik kalau pemainnya emang nggak ada juga mau ngapa? cuma Ancelotti itu mainnya bagus. Yang Vinicius Junior tuh sekarang udah bagus mainnya di Madrid. Kalau Madrid saatnya udah harus mulai ngambil pemain muda. Mm-mm. Kayak nggak mungkin si Luka Modric akan ditahan sampai usia 45. Udah harusnya pensiun dia. Toni Kroos juga. Toni Aku Kroos dulu masih tuh sempat berpikir loh. Toni Kroos 34-an. Toni Kroos tuh coba dibeli MU Hmm? buat gantiin Roy Keane sama Scholes. Toni Kroos. Sempat sih pengen pindah Emi pengen ngambil Toni Kroos. Toni Kroos pengumpan enak loh pas zaman di Munchen sama Madrid. Ya maksudnya kan mau di Madrid. Enak banget mainnya. Lihat Jerman main. Bolanya ngalirnya ke Toni Kroos. Habis itu ke Sami Khedira. Habis itu ada Mario Götze. Ya, Götze. Ada Marco Reus. Marco Ya, Reus bukannya dulu Pat Götze dia cuma bertahan setengah musim, satu musim bukan berikutnya pas dilepas. di timnas Jerman. Jerman mainnya bagus gara-gara itu mereka kan. Strikernya siapa? Klaus Podolski. Mas Bro lebih suka Thomas Muller atau Mesut Ozil? Ozil. Ozil. Karena mainnya fleksibel Ozil. Tapi sebenarnya yang jadi kunci Thomas Muller. Iya, di playmaker di belakang strikernya kan Thomas Muller. Aku tuh lihat video itu, kenapa semua pada doyan Ozil ya? Kenapa nggak doyan Thomas Muller ya? Aku juga doyan, Mas. Tapi kalau milih dua ini, aku milih Ozil. Tapi kalau misal seandainya aku main PS atau jadi football manager, dua-duanya ini tak pasang kalau lagi fit. Karena enak. Ozil di sayap, Thomas Muller di belakang striker. Berarti kalau main PS ambilnya apa? Pakai tim apa? Kadang kalau diajak main timnas Jerman. Tapi kalau sekarang PSG. PSG kalau enggak Isinya Liverpool. dirombak apa standar PSG? Standar PSG. 4-3-3. Di depan Messi. Karena ya PS kan apa ya? Enggak senatural kayak di asli. Maksudnya ya udah main-main aja. Ya udah Messi di depan. Berarti 4-3-3 depan Messi, Mbappe sama Neymar. Neymar sama Mbappe. Tengah masih pakai Angel Di Maria atau Ander Herrera? Verratti kan tengah. Ya, Verratti. Sayap kanan kiri? Lupa aku. Siapa ya mainnya? Lupa aku siapa itu? Aduh. Yang tinggi itu loh. Aku tuh nggak terlalu banyak tahu pemain PSG soalnya. Lupa aku. Kan sekarang kalau nggak ada Messi di pinggir, di tengahnya ada Mauro Icardi.
Ya itu juga menarik sebetulnya. Mauro Icardi sama Messi satu klub. Itu menarik. Karena sebetulnya mereka berdua tuh nggak akur. Ya, tapi yang kasihan itu Aguero. Aguero udah pindah Barca, Messi pindah. Ada dia kayaknya pengen main sama Messi. Aguero tuh sekarang tenggelam kayaknya. Bukan tenggelam, udah pensiun. Oh iya, nggak Jantung. di Barca loh. Jantung. Oh jantung. Perasaan dia kemarin pindah ke Barca itu. Iya, ke Barca main berapa? Nggak sempat main banyak kok. Bahkan atau nggak sempat main ya. Pokoknya ke Barca terus ada pengumuman bahwa dia harus berhenti total karena jantungnya. Jantungnya nggak kuat. Itu juga disiarin tuh press conference-nya, pengumuman itu Aguero ngucapin selamat perpisahan itu. Si Peps datang. Iya. Nanti jangan kayak pemain Barca yang lainnya meninggal. Eric Abidal. Itu kan meninggal gara-gara jantung. Eric Abidal. Emang udah meninggal ya? Udah meninggal. Jantung kan, Eric Abidal. Iya. Itu juga paling bagus. Itu zamannya Xavi, Rio. zamannya Iniesta juga. Ya. Messi, Suarez. Siapa? Luis apa? Luis Suarez dong. Siapa Luis lagi? Suarez habis lah, udah selesai. Dia udah selesai. Paling ikonik Suarez versus Evra. Iya, cuman rasis ya. Iya, itu rasis itu. Tapi balasnya Evra enak. Dia menang. Ya itu loh balasnya. Itu kan gara-gara Suarez dulu kan. Iya. Kok Suarez nggak kayak gitu mainnya bagus. Suarez tuh sebenarnya striker bagus. Banyak kok striker bagus yang kalau Suarez kan yang lama ya mainnya. Karena attitude-nya aja yang kurang bagus, tapi dia mainnya lama. David Villa? Ya. David Villa dari Barca kemana? Ada yang tahu? Galaxy. Ya, tapi seberapa lama? Sebentar. Ya. Hilang langsung. David Villa itu bikin Spanyol juara. David Villa, Fernando Torres, tengahnya Xavi Iniesta, backnya Sergio Ramos sama Pique, Casillas. Terus nggak ada lawan pas itu Spanyol. 2010 tuh nggak ada lawan. Terus siapa pelatihnya itu? Ada yang gemuk itu. Vicente del Bosque. Ya, Vicente del Bosque. Itu Mas Spanyol mainnya enak banget dilihat. 2010 itu emang Spanyol lagi jaya-jayanya, juara dunia, juara Euro. Kayak nggak ada yang pemainnya di atas rata-rata semua, bintang 5 semua. 2014 tenggelam. Ya, udah ganti. Generasi emasnya udah ganti. Udah ganti dia. Tapi emang bagus ya. Suka timnas Inggris atau enggak? Timnas Inggris. Jangan tahun kapan dulu nih. Ya, zaman sekarang aja lah. Dan sekarang aku nggak ngikutin timnas Inggris tuh siapa aja. Nggak tahu. Paling pokoknya juga dari tim-tim Inggris ya. Tapi kalau pas zamannya David Beckham, masih ada Owen, Scholes, Ferdinand, Terry, Ashley Cole, Joe Cole, yang Kak. Iya. Secara ini kita Inggris harusnya bisa jadi juara ya dari dulu ya. Ya, tapi sekarang kalah sama Belgia. Kan peringkat FIFA nomor 1 Belgia. Oh iya? Iya. Belgia. Biasanya pemain Belgia lo bagus-bagus ya. Generasi emasnya bagus-bagus. Udah hampir lewat semua kok, tenang aja. Van Dijk. Van Dijk itu Belgia ya? Belanda. Masa sih? Van Dijk. Enggak masalah, enggak ada Van-nya atau enggak itu kayaknya enggak masalah. Virgil van Dijk kan? Iya. Masa Belanda? Bukannya Belgia ya? Belanda. Oh, pokoknya generasi emasnya zaman Hazard, Lukaku. Hazard, Lukaku, De Bruyne. Terus Kompany, Vincent Kompany.
Itu mah udah lama company. Iya, maksudnya generasi company masih main sama mereka kan. Ya, Pivot, Courtois Courtois. kan generasi masih emas ini. Enak, tapi Inggris itu sayangnya kenapa Belgia susah nggak untuk pernah nembus? juara. Inggris kenapa susah untuk nembus jadi juara coba? Kalah Karena sama kalau Inggris Prancis. juara, selesai semua. Benar Inggris nggak? tuh kayaknya egonya masih deh. Bukan ego. Emang kalau saya lihat ya, kayak kemarin nih, terakhir Hmm. kita Euro kemarin tuh, yang masuk final. Kalau Inggris juara, selesai. Semua pemain bola akan lari ke Inggris semua. Karena top-topnya sekarang buat pemain bola finalnya di Inggris, bukan lagi Spanyol, bukan lagi Italia. Hmm. Inggris. Uang terbesar di mana? Di Inggris. Hmm. Coba kalau beli pemain, Inggris udah nggak keukur besarannya. Iya. Lebih. Ya, gitulah pemain Inggris. Tapi Prancis juga enak sih kemarin. Hmm? Juara Piala Dunia terakhir Prancis ya. Prancis. Ya itu juga generasi emasnya. Pogba, Mbappe, terus masih ada Kante. Kante kan pengatur Hmm? serangannya Chelsea. Hmm. Kante itu juga enak ya. Kenapa ya MU dulu nggak punya Kante ya? Nggak butuh MU. Nggak butuh. Bukan maksud gue gini, bukan nggak butuh, cuma maksud saya tuh, Nggak cocok. iya, MU itu bukan sebetulnya Bruno aja Udah bagus. udah bisa tune in aja udah baik, udah bagus, tapi secara ini MU memang bukan tipe klub yang benar-benar pakai playmaker murni, itu enggak. DNA kita nggak kayak gitu. Cuman karena mengikuti zaman aja. Mm. Tapi kok beda ya, maksudnya permainannya SAF sama pelatih-pelatih setelahnya itu. Berani kayaknya SF itu buat shoot di luar kotak penalti. Semua nurut sama SAF soalnya. Zamannya Nani pas lawan Chelsea kalau nggak salah. Yang shoot luar dari kotak penalti langsung gol. Itu juga bagus. Dan itu kayaknya MU memang butuh-butuh pelatih yang kayak gitu. Kasihan SF. Kalau bahasa Bro dan rekan-rekan di Rukiah. Aku nggak tahu ini mainnya Ajax tuh kayak gimana sekarang di bawah Ten Hag. Nanti MU mungkin mainnya kayak Ajax, nggak tahu. Bagus nggak sih? Ini akan pakai formasi 4-3-3. Depannya siapa? Depannya bisa jadi kalau Nunes datang, Nunes. Pinggirnya? Karena Ten Hag 4-3-3. Beda sama Rani. Rani kan 4-2-2. 4-3-2. Oh, 2-2-2-2. Nggak cocok itu di MU. Ya. Dulu cocok. Dulu cocok. Dulu nggak banget. bisa sekarang. Ya, dulu pas zamannya depan Rooney Tevez, samping Ronaldo Giggs. Bisa itu 4-4-2. Sekarang nggak cocok. Nggak bisa. Kalau bench kita rata mungkin enak, tapi bench kita nggak rata soalnya. Antara yang pemain inti starting 11 sama yang di bench itu kualitasnya nggak sama. Apalagi pemain MU tau nggak yang cedera berapa orang? Nggak tahu kan ini. Aku nggak tahu. 5 lebih. Rashford, Sancho, Maguire, Luke Shaw itu udah 4. Luke Shaw cedera lagi. Cedera. Gampang cedera. Tapi Luke Shaw tuh juga sebenarnya back bagus, back tangguh.
Cuman emang harus dikasih bebas gitu, nggak bisa di slot. Kayaknya dulu ada yang bilang pelatih siapa itu ya, daripada beli Luke Shaw kemahalan mending beli yang lain karena belum tentu Luke Shaw itu mainnya bagus. Ada kok pelatih itu pas MU beli itu pertama. Iya, Terus ya semua ada sih, sempat lupa aku namanya siapa. Tapi kita untung loh nggak jadi beli siapa yang pemain Prancis muda itu yang sekarang di Madrid. Kali aku. siapa? Bro, Siapa ya Mas? Ya. aku lagi mikir siapa itu yang di Madrid, yang pemain Prancis yang dari Lille. Dari mana? Lille. 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 Oh iya. Lille. Aduh, siapa yang di Madrid juga nggak terlalu bagus-bagus banget mainnya. Nggak tahu. Mainnya Madrid yang tahu paling muda Vinicius Junior itu. Siapa ya? Lu penasaran loh. Ada. Aduh, siapa ya? Bentar. Aku buka Aku Google. buka dulu ya. Buka Primbon. Forza Football, aku Primbonku. Bentar. Pemain MU. Kamalinga. Eduardo Kamalinga. Kamalinga. Kayak pemain ya. Namanya kayak orang Jawa aja. Kamalinga. Dia Perancis. Pemain timnas Perancis. Bagus namanya itu. Dulu di Asing. Lille bagus. Di Madrid nggak terlalu. Mungkin ya ketutup sama yang lain. Mungkin ya. Belum adaptasi. Tapi udah hampir semusim ya. Menurut Mas kalau final Liga Champions ini lebih jago siapa? Madrid atau Liverpool? Madrid. Madrid lah ya, jangan Liverpool. Aku kalau untuk champion, aku milih Liverpool. Kenapa? Ya Inggris banyak yang jadi juara champion. Iya sih. Liverpool tuh belum pernah treble ya. Belum. Jadi kalau kemarin aku bilang gini, kedua tim Inggris, Liverpool, baik itu Liverpool atau City, chance untuk dapetin treble kemarin besar. Sebelum Liverpool ngalahin City di semifinal FA. Tapi sekarang FA siapa finalnya? Liverpool Chelsea besok malam. Premier League-nya harus City ini. Iya, makanya kalau bicara Premier League, karena title kita kan dihitungnya IPL kan. Kalau title yang lain dihitung sih, tapi kayaknya kita udah sulit ngalahin Liverpool di total Piala Champion kan. Kalau nggak salah Liverpool berapa ya? 8 apa 9 ya? Entah itu ya. Champion dah? 6 ya? Kan 6. Terakhir 2 tahun lalu. Terus 6 itu udah. Nanti kalau ini menang dia 7. Ya, zaman Benitez. Ya, yang di ngabek Milan. 2005 di Istanbul. Ya, itu pakai badge emas itu. Kapan MU pakai badge emas? Pakai V aja dia kalah. Yang boleh pakai badge emas yang V yang hitam. Yang Victor Victory itu ya. Itu. Ya, itu aja nggak jadi juara. Yang katanya Abang V biar jadi juara Victoria lah. Nah, kalau di usia udahlah ya, kita susah untuk ngejar Liverpool.
Maksudnya bukan susah sih, tapi butuh waktu lebih banyak gitu kan. Tapi kalau Kalau Liverpool IPL, menang, aduh, perolehan trofinya makin banyak aja Liverpool. siapa? Liverpool. Gak apa-apa, biarin aja. Yang penting IPL City. Pokoknya IPL jangan Liverpool aja. Mau tadi benar kata Mas Bro, mau City kek, mau Chelsea kek, mau Tottenham kek, mau Watford kek, nggak peduli gua. Penting jangan Liverpool. Yes. Liverpool. Please, jangan itu. Tapi kalau champion aku memang dukung Madrid. Madrid lebih enak soalnya. Madrid lebih enak. Ya soalnya yang penting gini, kalau Liverpool itu yang penting kedua pemain depannya Mane sama Salah itu udah bisa ditemuin solusinya untuk masing-masing ya. Kan rumornya salah satu dari dua itu akan dilepas. Oh iya dah. Entah Mane entah Salah. Gitu. Oh iya dah. Salah kan belum tanda tangan kontrak sampai hari ini. Kalau Firmino ada yang bilang dilepas, ada yang bilang enggak, nggak tahu juga. lah kalau dilepas ya kasihan Liverpool. Ya Pak. Liverpool mainnya bagus 3 orang itu sama Van Dijk. Sekarang kan udah ada Luis Diaz yang bisa cover posisi Mane. Itu juga pemain bagus tuh Luis Diaz. Ya kalau Mane sama Salah ya apa ya istilahnya nggak tahu, Liverpool belum mau tanda tangan kontraknya Salah. Kalau kata sayang sekali. Coach Justin, harusnya berdua-duanya tetap ditahan karena kan kalau beli pemain baru kan ngeluarin biaya transfer, fee agent lebih besar gitu kan. Tapi menurut Mas siapa yang dilepas? Salah aja kayaknya. Salah harusnya lebih. Aku nggak berani bilang kalau berdua itu nggak pernah nonton asli. Kayaknya salah sih. Atau mungkin Salah mau ke Madrid atau ke Barca atau ke PSG. Salah, Messi, Ronaldo. Nggak habis pikir saya kalau salah Ronaldo, Messi. Siapa yang mau ngalah? Iya. Tapi Salah masih tetap mau ngalah sih daripada 2 orang itu. Cuma masalahnya kan Salah baru di Liverpool yang bisa naik daun. Ya, biasanya kan? Gitu kan. Suarez juga naik daun pindah. Langsung tenggelam. Kan bisa begitu. Ya kan kalau Muhammad Salah pindah, apakah dia akan ketemu tim yang dengan gaya pelatihan yang sama? Ya nggak tahu gitu. Yang rumah juga katanya Rashford mau ke Arsenal, nggak tahu benar atau enggak. Kayak Danny Welbeck nanti malah. Kayak Welbeck. Rashford nggak ngerti lah, dia sebenarnya pemain bagus, cuman nggak tahu musim ini ngaco abis-abisan. Jangan dulu deh Rashford. Martial itu buang aja lah. Seru nih bahas Martial. Kemungkinan dipakai sama Ten Hag. Kenapa emang? Emang cocok? Kemungkinan besar bisa. Martial itu striker murni, bukan kan? Iya, tapi kalau Ten Hag dengan 4-3-3 bisa. Ya sih. Justru yang terancam tuh Sancho. Mau tahu di mana? Emang depannya aja. Oh iya. Depannya pasti antara Van de Beek, Bruno, sama striker satu. Entah Ronaldo, entah Nunes, entah Martial, entah siapa gitu. Tengahnya sekarang siapa di tengahnya? Bruno, Pogba, Pogba, kadang-kadang Elanga, kadang-kadang Sancho. DM-nya Matic, Fred. Ya, Fred. Wah, bangke. Main apa Fred?
Fred. Kadang aku lihat teman-temanku yang sama MU sih, yang di Twitter tuh pasti kalau nggak nyalain Fred, Maguire. Udah itu. Aku gak berani nonton semenjak daripada sakit hati lihat mainnya nggak Aku usah. nonton aja bro. Sakit hati bro. Maksudnya nikmatin aja lah. Gedek aku nggak seratan, rasanya pengen ke situ tak pukul. Nggak seratan aku. Gimana ya bahasa Indonesia nggak seratan? Nggak tahanan. Lihat pemainnya tuh loh. Tapi kalau pindah ke nggak aku tetap MU. Kalau PSG itu ya gara-gara itu dia, karena aku suka LGD gaming, jadi nama depannya PSG LGD kan. Otomatis ya aku punya jersey PSG LGD. Tapi kalau PSG nggak suka. Biasa aja. Jersey di mana? Biasa di orang-orang jual biasa. Yang asli apa enggak? Yang kalau yang asli kan mahal kan. Nunggu akhir season kan baru. 1,5 juta lebih. Akhir season aja udah 700, 800 gitu. Tapi kalau ya emang biasa ya mungkin di Shopee. Tapi kalau aku jersey itu ya PSG LGD itu jersey gaming Mas. Jadi ya di toko-toko gaming. Ya cuma itu kok. MU punya tim e-sport gitu. MU apa gitu. PSG LGD. Tapi kalau bicara jersey, aku suka jersey MU yang musim kemarin, jersey ketiganya, yang kuning. Dari semua jersey yang Mas paling suka itu pertama jersey-nya itu siapa? jersey MU ya. Terserah mau tim yang mana. Kalau aku suka zamannya Arsenal yang strip sini biru. Iya tahu. Yang kalah 8-2. Ya kan? Sama pinknya Juve. Oh iya, yang mana nih? Pink Juve berapa kali soal Juve pakai? Yang ada bintangnya nggak usah. Kan sempat yang pertama kan pinknya yang kotak-kotak pink sama hitam. Yang bintang. Yang berapa tahun lalu gitu ya? Ya, sama Barca yang hitam. Aku punya kalau Barca yang hitam. Barca yang hitam tuh zaman-zamannya itu kan masih ada ya pemain-pemain itu. Aku suka jersey yang MU terakhir yang musim lalu, yang jersey ketiga yang kuning, nggak tahu kenapa suka. Seneng aja liatnya, cerah gitu loh. Kuning. Walaupun kata orang norak ya, karena kan strip gitu kan. Seneng aja liatnya. Terus sama yang zaman masih Sharp View Camp, zaman itu setelah treble itu, ada jersey-nya warna birunya biru Inter. Tapi strip-stripnya itu aku suka. Aku suka yang itu loh, yang ada kerahnya, bisa pakai itu buat main. Kerahnya yang pakai resetting atau yang biasa yang polos? Yang ada resetting sih, bukannya kancing ya? Resetting. Sempat pakai reset yang zaman treble. Enggak baru-baru ini kok yang kerah, baru-baru ini. Maksudnya enggak baru-baru banget, udah zaman-zaman dulu yang ada kerahnya. Waktu aku masih kuliah kayaknya, kalau enggak 2011, 2012, 2013 gitu loh. Oh iya. Sempat yang udah kalau nggak salah di depan itu Ion masalah. Ion apa IG ya? Ion. Lupa IG aku. kan zamannya Ronaldo. Oh iya, masih IG. Zamannya Carrick. Nah, kita ini ya, Mas Bro sebutin pemain MU dari Mas Bro pertama kali nonton MU sampai hari ini. Musim 2021-2022. Yang Mas Bro top 10 aja. 10 aja. 10 pemain 1 sampai 10. Terserah, bebas sok sebutin. Paling suka banget ya. Apapun posisinya, bebas. Paling suka banget ya. Paling suka banget nomor 1.
Terserah, pokoknya harus sampai Rooney 10 ya. dong. 1 sampai 10 nggak harus 1 paling Ya, suka, 10 paling nggak suka nggak, tapi 1 ya sampai 10 ya. tak urutin aja. Hmm. Dari 1. Rooney. Mhm. Rooney. Aku alasannya suka Rooney, nyeyelan orangnya. Ya, maksudnya nggak, ini bola lepas harus direbut lagi. Rooney, Tevez, Mhm. Scholes, Ya. Hernandez. Nggak tahu kenapa aku suka. Carito. Ya, Si Carito. Ruud van Nistelrooy, Mhm. terus Vidic. Apa nggak suka Vidic? Yang biasa aja sama Ferdinand, tapi aku suka Vidic. Mhm. Oke. Vidic. Terus siapa dulu yang back kanannya MU yang Yang mana? dibeli Inter? Kanan. Heeh. Damian. Ah, itu juga enak. Damian, lupa sampai pada itu juga sama Andre Herrera, Oke. Mata, Mhm. The Legend, David Beckham. Oke. Rooney tadi nyeyelan. Rooney Ingat tragedi Rooney Ronaldo yang kapan itu? di era Eropa 2004? Yang berantem ya? Yang Inggris Ronaldo. Portugal ya? Iya, Rooney kartu merah. Iya, inget-inget. Tapi itu lupa masalahnya kenapa. Cuma aku inget pas Rooney kartu merah itu. Tapi setelah itu di Liga, Rooney ngasih umpan ke Ronaldo. Iya. Ya, Dan bagusnya. kenapa suka ada Matia Damian? Dari dulu dibeli dari mana itu? Napoli ya? Eh, Parma. Napoli apa Parma? Parma ya? Mainnya enak orang itu. Tapi kenapa nggak cocok sama kayaknya MU? Aku suka Andre Herrera sama Mata. Hmm? MU mainnya Spanyol banget di era 2010. Yang satu playmaker, yang satu kontrol. Iya. Jadi tahu gitu loh maksudnya. Dua orang ini kalau main bareng MU kayaknya menang. Lupa, ada kalahnya nggak ya itu? Itu kan zaman Van Hal ya? Ya, pas Mata salto ke Liverpool. Hmm. Itu kan juga umpan, itu umpannya Di Maria itu lupa. Tapi kalau soal umpan ya nggak ada yang ngalahin umpannya Nani ke Rooney lah. Yang kapan? Lawan City. Oh iya, yang comeback itu kan nggak salah. Atau Bicycle kicknya Rooney. ya, bisa kayaknya. Rooney ke Van Persie juga bagus. Ya, Rooney ke Van Persie. Entah kenapa Van Persie itu, ini fun fact ya kayaknya. Entah kenapa Van Persie itu mesti kalau krusial diumpannya tuh pasti bagus. bahkan kan statementnya Arsene Wenger bilang Van Persie pemain bagus, golnya bagus, sayang klubnya salah. Di pas lawan Aston Villa ya itu. Itu MU juara kan? Yang pakai kaki Nah, diterima dua-duanya terus dia nendang. nah di Belanda diumpan sama Depay. Sundulan Flying Dutchman. Nah, itu kan ngalahin Spanyol, Belanda. Nah, kalau bicara menyinggung soal Depay, saya pernah melempar satu statement gitu ya, ke Twitter di Twitter ke satu ke apa member ininya apa pentolannya kok pentolan sih sorry bukan jangan pakai bahasa pentolan yang admin yang ngelola Pola Salang itu saya tanya Apa? Hah? Akunnya apa namanya, Mas? Pola Salang ID dia Nggak ikut pernah bahas soal dengar aku. MU tuntas tuh MU. Kenapa dia main? Nah nanti deh aku kasih apa aku tanya apakah kita mungkin kan kalau nggak salah kemarin sebelum dibeli Barca ya
Ya sekarang di Barca. MU itu punya klausul buyback di Depay. Depay. Saya bilang, kalau dibilang Depay itu gagal di MU, kok bisa berhasil di Lyon gitu loh. Bisa nyutain gol sebanyak itu kan di Lyon. Jadi maksud saya, ini yang salah Depay-nya atau memang Depay nggak dapat supply, nggak cocok gitu loh. Saya tuh pengen kasih kesempatan lah ke Depay. Kita buyback, misalkan beli aja, bos kontrak pendek aja 2-3 musim gitu ya. Untuk buktiin benar nggak Depay yang salah gitu. Saya dimarahin. Nggak dimarahin. Yakin lu, ntar lu teriak-teriak lagi kalau Depay gagal. Ini lucu itu gitu loh. Kalau Depay itu umurnya pemain-pemain berapa? gagal itu kan Udah harusnya kalau 30 pindah belum? klub gagal juga kan. Ini Depay itu enggak bagus loh. sih. Depay itu umurnya berapa sih Mas? 30? Belum. 28. Masa seumuran sama aku? 28. Masa sih? Kalau saya 28 atau ya 28 30 lah. Belum di atas 30. Oh iya, seumuran aja. 28 kan. Bagus tuh mainnya. Jadi apa ya istilahnya, kalau saya sih saya suka dengan orang pemain-pemain yang dinilai flop di MU tapi bisa berhasil di tim lain. Itu berarti kan ada masalah di MU-nya gitu. Bukan cuma di pemainnya aja gitu. Iya sih. Kecuali pelatih ya, kecuali satu ya. Berarti kalau gitu kenapa dulu kayak Eric Jemba enggak Cleverson, Anderson? Jemba tuh bagus loh. Iya, kan flop kan? Tapi bagus loh dia sebetulnya. Iya, emang bagus. Cleverson juga. Anderson yang di bawah ekspektasi. Tapi lumayan lah, maksudnya walaupun di bawah ekspektasi, tapi dia masih bisa adaptasi di MU. Yang parah ini, Gabriel Obertain. Yang dijual ke Everton. Cicarito tuh juga bagus. Aku suka Cicarito gara-gara dia kayak Inzaghi. Pinter cari posisi. Itu, dia modelnya kayak Ole, kayak Solskjaer. Ya, pinter cari posisi. Bukan, super sub aja udah. Jangan suruh dia main dari awal, nggak akan ngegolin. Ya, emang kalau dia awal nggak ngegolin. Sama kayak Ole kan, Ole main dari awal coba. Nggak ngegolin, super sub aja udah. Main di 20 menit akhir, nah itu baru ngehit tuh. Ingat Maceda nggak? Ya? Maceda. Nggak ngerti kemana tuh orang. Iko Makeda. Federico Makeda. Alan Smith yang jadi tren rambut Indonesia tahun 2004, 2005, rambutnya diginiin. Berat tengah ya? Enggak, gini, ngepang ini, segitiga gini. Alan Smith. Pindah dari Leeds kan? Ya, itu lumayan juga. Alan Smith. Yang satu sih yang aku nyesal. Bukan nyesal sih, cuman kenapa nih dibuang? Siapa? Smith? Bukan. Siapa? Yang dari Belgia. Vela ini? Adnan Januzaj. Oh iya, kenapa sih itu? Enak loh itu mainnya. Itu keren. Bagus kok di kiri kan dia. Adnan Januzaj. Dibuang, sayang. Masih muda itu. Ya, kalau bicara MU kita udah banyak pemain-pemain yang keluar masuk gitu. Zaman Van Gaal datang tadi zamannya beli Sebastian Schweinsteiger gitu kan. Terus ada Morgan Schneiderin. Banyak pemain-pemain ya zaman itu banyak pemain-pemain keluar masuk. Sebenarnya Di Maria datang aku udah seneng loh tadi awalnya. Sama. Tapi ya nggak sesuai ekspektasi. Tapi golnya Di Maria tendangan bebas yang bikin kita menang sama City. Ya. Maria itu enak sebenarnya. Cuma ya pas pindah ke MU mungkin udah terlalu Iya, tua. udah. Kaget lah. Sama kayak Varane kan bilang kaget main di Inggris ternyata beda sama
main di Spanyol. Hmm. Ya semoga bisa beradaptasi. Jadi harapan buat MU musim 2022 ke 23 jangan terlalu berharap, Mas. Pelatih baru dengan pemain baru nanti sejauh apa? Masuk Liga Champions aja. Udah gitu. Langsung. Enggak, ya masuk ya zona champion aja. Guys, jangan terlalu berharap lebih. Kalau masih kayak gitu. Masih kayak gini mainnya. Terlalu muluk-muluk ya nggak baik. Mungkin kalau ya berharap ya kelas of 90 itu terulang di Class of 22. Terulang di 2022. Ya kan tuh Ferguson tuh awal tahun berapa itu sampai di 92 baru GG banget mainnya. Kan bedanya satu. Kalau dulu nggak ada sosmed. Iya sih. Apa mungkin sekarang tertekan gara-gara sosmed juga ya? Iya. Lihat-lihat komentar netizen kok mainnya jelek ya. Dulu kita mau contoh ya, zaman 98. Saya kan nonton MU dari 97. 96 97 lah. 98, 99 kita kalah dari Chelsea, kalah dari Newcastle. Ya udah gitu. Diam, ngomong apa? Sekarang seri aja dikomentarin atau salah ganti pemain deh. Salah umpan aja dikomentarin. Bukan itu tuh, harusnya Dini yang main. Wah, bukan. Lah kalau lu jago ya lu sono di megang MU. Ya semoga. Ya, kalau saya untuk Ten Hag, saya di YouTube saya bilang para fans sabar ya, kasih kesempatan dulu lah. Kita nggak usah ngarep terlalu tinggi, bebenah dulu aja. Bebenah, kita evaluasi, biarkan mereka evaluasi semusim ini. Apa sih yang salah, apa sih kan pasti akan evaluasi kan gitu. Tapi bebannya Ten Hag berat juga ya. Berat pasti. Dengan nawan-nawan pelatih yang udah punya nama, Pep, Klopp, Jurgen Klopp. Cuma satu sih yang saya pengen dengan adanya Ten Hag di manajer, terus Rangnick di konsultan sama. Rangnick bukannya pindah ke Austria ya, timnas Austria. Tapi tetap jadi konsultan. Oh. Kan udah kontraknya udah jalan duluan itu. Nah, itu juga aku juga nggak ngerti kenapa bisa ngambil kepelatihan di sana. Oh, gajinya double berarti. Ya, tapi kan sebagai pelatihan kan harusnya nggak gitu dong. Ya. Profesionalismenya di mana 2 kaki loh. Tapi mungkin kalau timnas ya udahlah ya. campur kompetitor klubnya ya nggak ada juga, jarang Mas. Lagian timnas Austria. Dan pengennya sih era MU belanja pemain mahal berhentilah. Nggak perlu. Ya, tapi susah juga sih kalau Grazier masih ada dan orientasinya adalah uang. Kayak Glory Hunter. Cuan dan cuan. Ya dinikmati aja lah setelah ini main MU kayak gimana. Lihat pramusimnya kayak gimana. Lihat pramusim kayaknya jadi ke Thailand? Nggak tahu deh. Mahal loh. Kalau kemarin aku lihat ada promo tiket 100.000 Jakarta Thailand. Bukan tiketnya. Oh iya. Nontonnya. Itunya ya. Aku lihat story temanku kayaknya pada berangkat mereka. Karena kan udah buka kan. Lagian udah ada Surabaya Thailand, Surabaya Bangkok. Tapi kalau nontonnya nggak di belakang bench nggak asik. Cuman harga di belakang bench itu kan pasti wow. Nggak tahu kayaknya. Aku pengen nabung buat ke Old Trafford-nya aja. Ke Inggris. Nggak mau nonton nih. Kalau benar info yang saya dapat 2 tahun ke depan Old Trafford itu akan dibongkar.
Ganti apa nih? akan direnovasi karena ada beberapa yang harus direnovasi gitu kan. Ya, kalau benar ya, kalau salah ya nggak tahu gitu kalau nggak jadi. Semoga Mas Bro ke OT udah. Jadi yang sebelumnya. Hah? Amin lah pokoknya Amin. ada Tapi kalau ke OT rezekinya. bilang-bilang ya. Mau ke OT itu Mas? Hah? Berdua ke OT aja. Aku belum sanggup. Inggris tuh mahal Mas ya. Iya. Nggak kayak negara Eropa lainnya karena kan dia keluar dari Europe. Iya. UEE-nya udah lewat itu. Itu Tapi kalau kalau ke MU OT di ini nitip di Megastore-nya aja. apa? Nitip di Megastore. Ada apanya? Oh, mau nitip apa? Pernak-pernik biasa. Kalau saya nggak suka, jujur saya nggak suka pakai jersey. Makanya dari dulu nggak pernah ada rasa pengen untuk beli jersey gitu. Ini OT ya, maksudnya nggak suka jersey emang karena nggak ada ukurannya atau emang nggak Yang suka. pertama nggak ada ukuran. Tapi kalau yang asli ada kayaknya. Ya, tapi nggak tahu soalnya sempat beli juga yang imitasi gitu ya. Apa ya istilahnya, bahannya tuh emang beda gitu. Atau nggak Apalagi beli-beli aja nggak usah dipakai. ya, tapi sebetulnya emang nggak pernah suka sih pakai jersey Oh, gitu. Zamannya tuh zaman ngefans sama basket aja nggak pernah beli baju basket. basket ngefan apa? Chicago lah, zamannya Jordan. Ah, jadul banget ya. Tapi sekarang masih Chicago. Nggak, udah nggak tahu lagi penggemar NBA. Aku suka basket gara-gara Shaquille O'Neal. Lakers kan? Suku Ah, buyutan tuh Lakers. berdua. Shaquille O'Neal gede banget deh. Tapi keren mainnya. Yang sampai ring basketnya jebol. Iya. Shaquille O'Neal. Kan sekarang ada LeBron James. Nggak terlalu ngikutin Sekarang nggak sekarang? udah beda ya, saya ya udah beda era, pasti beda cara ya, beda bintang juga gitu. Tapi kayaknya udah mulai nggak terlalu seru sih basket itu. Dulu nggak, aku lebih sukanya ngumpulin pernak-pernik. Dulu pernak-pernik MU lengkap, ada asbak, ada apa? Dulu kan sempat tuh ada toko di Blok M Plaza, toko bola. Dulu di situ salah satunya kalau mau beli jersey bola di situ. Entah asli entah palsu ya, pokoknya di situ lah. Dulu aja zaman tahun 90 aja di situ udah 500 ribuan tuh jersey bola itu. 500-600 ribuan. Nah, itu ada kayak figur-figurnya kecil-kecil. Aku ngumpulin pemain-pemain MU zaman-zaman itu, tapi kecil yang ya apa? Miniaturnya gitu. Itu aku kumpulin. Aku lebih suka kayak gitu. Kalau sekarang casing lagi nyari nih casing handphone, tapi yang benar-benar MU-nya itu bukan cetakan gitu, bukan di sablon atau di ini, tapi benar-benar MU dari sana. Tapi belum dapat, dibuka ke megastore.com nyarinya setengah budek. Biasanya kalau lagi pramusim tour biasanya ada. Harusnya itu. Jadi Itu saya kalau lebih sukanya itu pernak-pernik gitu. yang di Singapura tuh lawannya Liverpool ya atau yang di Thailand ya? Thailand. Oh iya nih MU nggak di Singapura ya, ke Australia. Jauh banget mainnya. Australia. Australia mah visa. Iya sih, sama-sama negara perserikatan. Gitu. MU. Ya, kalau bisa ke OT, amin. Saya doakan mudah-mudahan bisa sampai OT. Nanti masuk Ya ke. kalau bisa berdua nonton MU gitu. Kalau mau bacotin di sana langsung aja. Saya nggak mungkin nonton MU di stadion. Kenapa? Percuma. Kok gitu? Nggak ketok. Nggak Oh kelihatan iya deh. saya. Iya. Orang kau pakai bola aja karena suka salah. Tapi ya nggak apa-apa. Ya kalau ada rezeki sana. Ya paling stadion turnya aja. Pakai jersey MU di depan Etihad Stadium.
udah banyak kayak gitu. Atau enggak pakai jersey MU di depan Anfield. Tapi gini, kalau kata Panji Pragiwaksono gitu ya, nggak bisa gitu juga. Karena begitu lu ada di satu tempat yang bukan wilayahnya dan ketahuan lu bukan orang asli sana, justru malah jadi heran semuanya. Ngapain lu pakai jersey yang bukan klub negara lu gitu. Kalau di sini dipukulin, Mas. Kalau di sini kan dipukulin. Tapi kalau sana kan mungkin cuma diheran-heran. Kenapa sih orang ini? Nah, kalau di sini dipukulin nah. Gitu. Ya, tadi terima kasih udah nyebutin 10 pemain yang disuka Nggak atau terasa yang sudah 1,5 jam. Dan di sini udah azan maghrib. Hah? Oh iya? Kan udah jam 6. Padahal aku yang mutus jam 5:30 loh ini. Jadwalnya sampai 5:30 loh padahal. Jam 5.47 di sini. Sama. Ya wis. Aduh, terima kasih kayaknya banyak nih Mas Febri. Emang kalau ada kesempatan lagi gini lagi nggak apa-apa. Boleh. Kita ngomongin yang lain tapi ya. Ya nggak apa-apa. Ngomongin apa aja. Ngomongin teknologi ya. Apa? Teknologi. Oke. Ngomongin apa? Kan suka gaming. Suka sketsa juga. Masih kan? Aku habis beli ini. Apa? Pentap. Oh iya. Dia ulang tahun dari istri saya. Wah, asik. Kemarin kan gambarnya pakai mouse. Agak susah. Ya agak susah sih, maksudnya nggak kebiasa. Terus akhirnya dapat ini Pentap. Terus ini ada rezeki kemarin aku beli iPad ya gitu. Kayaknya masih belum dibeliin. Nunggu nanti aja kalau kerjaannya udah lancar gitu. Masih freelance. iPad R5. Ih, gila. Aku ngincer iPad itu loh sama MacBook Pro. Jadi kalau MacBook kan bisa dibawa kemana-mana. Kalau iPad kan bisa gambar di mana-mana juga. Mac Studio aja. Enggak, belum mampu. Nanti aja itu. Sama kok harganya nggak jauh beda. Dikit dong bedanya. Ya udah, nanti kita ngomongin di kita bicara teknologi. Okay? Ya. Jadi hari ini terima kasih banyak. Wah, ini ngobrolan yang kita nggak ada tema apapun, tapi hanya ngobrolin soal sepak bola. Cuman sampai kemana-mana. Ya, kemana-mana kita nyebutin hampir semua klub yang kita tahu dan kita kenal. Pemain-pemainnya juga beragam. Mulai dari era-era 90-an sampai 2022. Zamannya. Kita belum bahas zamannya Sir Bobby Charlton. Aduh, saya nggak nyampe situ. Asli. Aku emang nggak nyampe, tapi kadang nggak baca kan. Kayak kejadian 6 Februari. Itu kan pemainnya MU dipinjemin sama Liverpool kan? Iya, tapi kan istilahnya gini loh. Maksud saya nggak nyampe karena apa ya, kita nggak tahu pola mainnya apa gitu loh. Mau ngomong apa? Misalkan kayak yang dekat aja, almarhum Josh Best. Ya kita juga nggak tahu cara dia bermain, kaki kirinya seperti apa. Ya. Gitu kan? Belum bahas juga Eric Cantona itu juga. Eric Cantona ya, sesi kedua. Eric Cantona, legend banget ya tendangan kungfunya. Kungfunya ya? Iya. Eric Cantona. Belum bicara banyak loh, masih ada McAllister. Nggak tahu gitu. Steve Bruce. Masih zamannya Mark Hughes. Mark Hughes. Masih banyak kan pemain di era 90-an. Saya tuh nggak mau masuk era-era di bawah 90 gitu. Karena nggak tahu ya. Karena saya juga belum lahir pas itu. Ya jujur aja, kita nonton bola kan juga di era 2000-an. 90-an ke atas, setelah eranya RCTI SCTV masuk kan. Iya. Gitu loh. Itu ya. Nanti kalau saya mau lagi ngobrol lagi panjang lagi 2 jam ke depan nih baru selesai. Iya. Kalau enak ngobrol itu malam juga nggak?
Kalau kayak Iya. gini kan kepotong maghrib. Nanti yang berikutnya kita jam 8 habis Isya kali ya. Saya doain juga udah punya rezeki biar bisa kalau ke situ ketemu aja. Amin. Bikin studio ya Mas. Kemarin aku nyoba ini pakai dual videonya Samsung. Bisa rekaman kita depan-depanan bisa. Oh, ya. Nanti tak doain bisa bikin podcast kayak Deddy Corbuzier. Amin. Amin. Emang ngarahnya sih ke podcast bukan ke YouTube sebetulnya harusnya ngobrol-ngobrol begini. Iya. Apa? Oke, Podcast Mas Febri, sekali Spotify. lagi thank you. Yuk. Makasih banyak udah mau saya undang jauh-jauh dari Surabaya nih, gitu ya. Untuk semua aktivitas berikutnya selalu sukses. Salam sehat aja buat Mas Bro dan istri yang lagi ke Jakarta ya. Ya, di Jakarta. Yang sekarang hari ini masih kembali jadi single. Iya. Sampai hari Minggu. Sampai hari Minggu. Terus nanti saya juga single lagi di minggu berikutnya. Karena saya ke Banjarmasin sendiri. Istri saya kan masih ada kerja di sini. Oke. Sukses juga untuk di tempat barunya nanti. Istri Mas Febri dan Mas Febri juga. Ya, akhirnya pindah ke lain pulau juga. Tapi nanti pasti juga balik lagi ke Jawa. Yes. Ya, pokoknya kita saya mendoakan semoga kita sehat. Amin. Semakin baik ke depan ya. Ini kalau ada waktu kita bisa ketemu. Yes. Kalau ada waktu bisa ketemu nanti. Amin, pasti harus sebelum ke Banjarmasin lah. Ya. Kalau bisa, kalau kejauhan kita ngambil tengah-tengah aja. Iya. Ya. Kan pernah ke Jogja kan? Pernah sering. Ya. Harusnya akhir minggu ini ke Jogja, cuma nggak jadi. Kenapa? Karena ayah nggak jadi berangkat, jadi ya udah nggak jadi semua. Oh. Udah nanti kalau ada waktu ketemu di Jogja ya nggak apa-apa. Boleh, siap. Oke, saya closing ya. Sebelumnya sahabat-sahabat Oki, terima kasih udah yang nonton video ini. Ini kita ngobrol santai saja. Nah, jadi kalau ada salah-salah kata, salah-salah nama pemain yang kita sebutin, atau salah-salah era, salah-salah tahun, mohon maaf. Saya sama Febri mohon maaf jika salah. Dan kalau ada sahabat-sahabat Oki yang ingin komentar, jangan lupa komentar di bawah. Atau yang kita sok tahu. Ya, nanti kalau ingin kenal Mas Febri, saya akan taruh juga semua izin kalau boleh naruh alamat Twitter dan sebagainya di kolom deskripsi ya. Itu jadi akhir kata saya Oki Prasetyo dan saya Febrian. Ya, kita berdua pamit. Sampai ketemu di video berikutnya. 5, 4, 3, 2, 1.